Halo semuanya, kembali lagi di ICD Podcast. Di kesempatan kali ini saya Zulfal, bertindak sebagai host, dan kali ini juga kita masih membahas terkait energi baru terbarukan ya, perkembangan dan juga perannya sendiri sejauh mana. Dan di kesempatan kali ini juga kita kedatangan narasumber yang memang membidangi terkait energi baru terbarukan dan juga bagaimana energi baru terbarukan ini juga dikembangkan secara masif khususnya di Indonesia. Mungkin kita sapa dulu dengan Bu Monica. Selamat sore Bu, bagaimana kabar? Ya baik Pak Zulfal. Jadi Bu Monica ini dari ASEAN Center for Energy. Jadi mungkin kalau bisa dijelaskan Bu Monica, sebenarnya apa sih ASEAN Center for Energy? Mungkin beberapa masyarakat belum teredukasi dengan baik ya dengan perannya ASEAN Center for Energy, dan juga bagaimana ASEAN Center for Energy ini juga bisa membantu transisi energi bersih di Indonesia dan juga mungkin di bagian ASEAN ya terkait ASEAN Center for Energy. Silakan. Ya, terima kasih Pak Zulfal. Perkenalkan, saya Monica dari ASEAN Center for Energy. Jadi ASEAN Center for Energy itu organisasi internasional yang dibentuk pada tahun 1998 oleh Kementerian Energi seluruh negara ASEAN pada saat itu. Tujuan pembentukannya ya seperti namanya, untuk membantu Kementerian Energi di regional ASEAN dalam kerjasama energi. Dan memang aktivitas utama yang kami lakukan itu adalah memfasilitasi rapat tahunan yang dimulai dari level teknis gitu kan, dari misalnya kita nyebutnya working group gitu, ada dari working group energi terbarukan, energi efisiensi, batu bara juga ada, gas. Jadi kerjasama di bidang energi, termasuk juga interkoneksi kelistrikan, dan terus ada rapat tahunan dirjen, level dirjen, terus level kementerian minister gitu, menteri energi seluruh negara ASEAN. Agendanya berubah tiap tahun karena tantangannya berubah tergantung perkembangan zaman dan isu geopolitik saat itu. Ya. Berarti semua negara ASEAN direpresentatifkan oleh ASEAN Center for Energy. Betul, ini ya Bu betul, ya. Kalau kita bandingkan deh Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya, khususnya di perkembangan tentunya energi baru terbarukan ya. Seperti apa Bu kalau di Indonesia sendiri? Iya, Indonesia tuh memang kalau dilihat di ASEAN kan sebenarnya negaranya paling besar, dan memang secara itu juga sudah terlihat bahwa potensi energi terbarukannya itu sangat banyak kalau dibandingkan dengan negara tetangganya. Contohnya seperti kalau mau bandingin Indonesia sama misalnya Malaysia gitu. Kalau Indonesia kan ada geothermal nih, kalau di Malaysia ya sebenarnya geothermal nggak terlalu banyak gitu. Contohnya seperti itu. Dan ya sebenarnya Indonesia bisa dibilang punya banyak pilihan ya untuk misalnya mengoptimalkan tipe-tipe energi terbarukan yang lain. Cuman mungkin tantangannya sih tentang interkoneksi, balik lagi karena kan kepulauan. Sedangkan kalau sama tetangga kita paling berbatasan yang sama berbatasan darat itu kan cuma sama Malaysia di daerah Johor, Kalimantan. Johor enggak, di Kalimantan aja, Sabah, Sarawak kan. Iya. Sisanya kan enggak gitu. Harus lewat interkoneksi kabel bawah laut. Tapi menarik, berarti Indonesia nomor 1 nih potensinya. Iya, potensinya. Kalau nomor 2 nih? Nomor 2 agak sulit ya. Nomor 2 karena biasanya lihat Vietnam sih bisa dibilang. Karena Vietnam itu bagusnya dia kan punya banyak angin tuh. Angin, dan kebetulan nih mirip kayak, mohon maaf, kayak Tiongkok ya. Pusat industrinya juga di pinggir laut. Jadi kalau kasusnya Vietnam memang secara potensi resource itunya banyak, dan beruntungnya dia kan satu daratan tuh di pinggir panjang. Dan kota-kota besar industrinya juga di pinggir pantai. Jadi cocok tuh. Kalau kita kadang-kadang demand-nya kayak di Jawa, tapi sebenarnya banyak energi terbarukannya di Kalimantan atau Sumatera, terus belum terhubung gitu. Iya. Cuma kalau melihat di beberapa negara ASEAN, Bu, tadi kan ngomongin potensi ya. Nah kalau aktualnya, realitanya sebenarnya
seperti apa Indonesia dibandingkan negara-negara tadi? Iya, sebenarnya kalau kita di rapat sama kementerian lain ini ngebandingin tuh agak sensitif ya. Tapi karena kita di sini ya, maksudnya biar belajar gitu kan. Ya sebenarnya kalau bisa dibilang rasio antara potensi sama pemanfaatan Indonesia ya sebenarnya bisa melakukan lebih baik ya. Karena memang banyak banget resource-nya. Cuman memang kendalanya ya mungkin kalau kita mau bandingin sama Vietnam ya. Kalau Vietnam satu demand sama tempat beradanya si energi terbarukan tuh deket tuh. Jadi secara kalau pemerintah mau nge-push penanaman modal di bidang energi terbarukan dengan membangun pembangkit baru atau transmisi itu kayak oke lah gitu ya kan, karena kelihatan tuh. Kalau Indonesia kan kadang-kadang harus mikir dulu, ini saya baiknya gimana ya, utilisasi di Jawa dulu kah atau Kalimantan, iya Sumatera. Terus opsinya sama-sama mahal kan kayak gitu. Terus kalau misalnya dikasih opsi buat mendukung lebih pengembangan tenaga surya lewat atap gitu, surya solar rooftop, kan takutnya nanti jadi bersaing dengan supply listrik dari PLN kayak gitu. Nah mungkin perdebatannya dan dilemanya di situ sih kalau Indonesia. Cuma kalau melihat di negara ASEAN, apakah framework di Indonesia itu diimplementasikan juga di negara ASEAN atau negara-negara lainnya, atau totally different nih? Mungkin tadi kan secara kelistrikan memang gridnya kan dipegang oleh perusahaan milik negara ya. Apakah di seperti Thailand, Vietnam, Malaysia sebagainya, apakah ada juga yang memang dibuka nih buat si para swasta untuk mengembangkan itu tuh? Ya, jadi kalau dari 10 negara ASEAN, 8 berarti yang enggaknya tuh Singapura sama Filipina. Cuman Singapura sama Filipina yang emang membuka pasar ketenaga listrikannya untuk swasta untuk masuk dan kayak bersaing gitu dengan perusahaan incumbent dari perusahaan milik negara untuk memberikan sarana atau ya fasilitas kelistrikan dari segi pembangkitan, transmisi sampai distribusi di dua negara itu. Makanya kalau mau dilihat lagi harga listrik di dua negara itu kayaknya sekitar 8 kali lebih mahal deh. Kalau lihat ya, saya lupa persisnya, tapi kayak kalau grafik itu lumayan di atas tuh. Singapura nomor 1, kedua Filipina kayak gitu. Saya juga punya temen tuh Bu di Singapura tuh. Menarik juga sih kalau dia pasang solar panel ya. Jika kelebihan dia bisa ekspor listriknya yang kelebihan itu ke tetangganya tuh. Betul. Maksudnya nyampe segitunya berarti kan ya, terkait mungkin bisa dibilang interkoneksinya itu ya antar satu tempat ke tempat lain gitu. Nah cuma akhir-akhir ini memang mungkin di beberapa negara juga ada beberapa kebijakan itu tuh Bu ya, untuk mendorong transisi energi bersih. Dan mungkin di luar negara ASEAN juga mungkin udah cukup advance juga ya terkait mungkin kita dengar terkait RPO atau RPS ya, Renewable Purchase Obligation ya. Dan mungkin di Indonesia ini juga akan menerapkan hal itu. Bagaimana nanti mungkin di industri itu bisa memakai energi baru terbarukan, dan juga mungkin opsi satunya terkait kita kenal Renewable Energy Certificate. Betul. Jadi untuk bagaimana REC ini digunakan beberapa industri atau perusahaan yang memang tidak tersalurkan EBT-nya secara langsung, gitu kan Bu. Mungkin kalau di ASEAN sendiri Bu terkait perkembangan Renewable Energy Certificate nih seperti apa Bu? Mungkin juga Indonesia ya utamanya. Ya kalau di ASEAN itu sebenarnya Renewable Energy Certificate kalau kita bandingin volume marketnya besarnya itu sebenarnya di Singapura. Karena driver untuk permintaan REC-nya itu datang dari perusahaan-perusahaan multinasional yang sebenarnya peduli dengan branding dan juga berkomitmen terhadap asosiasi perusahaan seperti RE100 gitu kan, CDP. Jadi dengan memiliki keanggotaan di platform internasional tersebut sebenarnya membantu meningkatkan brandingnya mereka sebagai
perusahaan dengan supply energi yang green gitu. Jadi itu bisa dibilang salah satu strategi marketing mereka ya untuk membangun citra mereka. Nah itu menjadi driver bagi perusahaan-perusahaan yang sebenarnya banyak, kan headquarternya biasanya di Singapura tuh, beli Arisi. Cuman di satu sisi memang Singapura ini kan punya keterbatasan resource, karena mereka bahkan kayak gas yang buat untuk pembangkit listrik utama mereka juga sebenarnya import ya, entah dari Malaysia atau dari mana, seperti itu. Sehingga muncullah, makanya mungkin itu yang pintar dari Singapura, pemerintah Singapura ya, mereka membuat kebijakan untuk menargetkan import energi bersih dan secara spesifik listrik bersih dari negara-negara tetangganya itu sebesar 4 gigawatt sampai pada tahun 2030 kalau nggak salah. Nah makanya itu sebenarnya yang membuat karena ASEAN Center for Energy ini kan yang memfasilitasi diskusi tersebut, itu yang membuat kenapa perhatian negara-negara anggota ASEAN jadi concern terhadap Arisi, karena di satu sisi selain ada permintaan dari Singapura, negara-negara kayak Indonesia, Vietnam, Malaysia sebenarnya pinginnya negara multinasional perusahaan multinasional itu ya investasi di kita dong, jangan di Singapura ibaratnya gitu kan. Makanya ada ketertarikan ke arah sana, karena ya pinginnya yang ngikutin tuh biar biar ya pada invest di sini. Dimulai kayak contoh paling gampang kita lihat tuh Vietnam. Ya dimulailah dengan memberikan listrik bersih kan, seperti itu. Oke, cuma kalau ngomong-ngomong terkait mungkin masih belum tahu secara detail ya terkait apa sih REC ini sebenarnya, Energy Certificate ini. Ya, jadi seperti namanya itu sertifikat energi bersih, dan tepatnya itu terafiliasi dengan listrik bersih yang berasal dari energi terbarukan. Jadi kalau misalnya kita lihat kayak pembangkit listrik tenaga surya terapungnya Cirata, itu kalau mungkin udah diregistrasi oleh PLN ke yang namanya Eviden itu sebenarnya platform aja sih buat ngeregister fasilitas pembangkit. Iya, kalau udah diregister ke sana tuh ada salah satu alternatifnya si Tiger base dari Singapura. Ya sebenarnya itu memberikan, itu jadi titik mula untuk PLN minta tolong lagi nih, tolong isukan sertifikat bahwa listrik yang dihasilkan dari pembangkit ini tuh adalah listrik dari energi bersih gitu. Kenapa perlu? Karena itu udah permintaan dari perusahaan-perusahaan yang care sama branding. Ini harganya lebih mahal sedikit dong, karena kan untuk invest di sini juga bukan yang lain murah ya, cuman kan butuh effort lebih ya. Seperti itu ya. Saya juga memang tahu beberapa perusahaan tuh beli REC sebenarnya sebagai strategi dia untuk mungkin menuju penggunaan energi bersih 100% ya. Karena memang mungkin ada beberapa perusahaan kalau mau invest langsung solar panel atau mungkin buat bangkit hydro, mungkin di daerahnya mungkin kan cost-nya kan cukup atau investasinya cukup besar ya. Jadi itu sebenarnya jadi salah satu strategi juga untuk bagaimana si perusahaan itu mungkin buat long termnya ya, bagaimana plan dia untuk tadi itu bisa mungkin 100% menggunakan energi baru terbarukan. Nah mungkin kalau terkait Renewable Energy Certificate sendiri di pasar ASEAN Bu, yang selama ini mungkin Bu Monica udah observasi, sebenarnya yang lebih advance yang mungkin Indonesia juga bisa replicate ya, dibilang ya. Mungkin negara mana Bu, dan kenapa sih di negara tersebut juga bisa lebih advance untuk perdagangan Renewable Energy Certificate ya? Ya mungkin kalau mau mengaca dari pengalaman negara tetangga ada 2 tipe ya. Yang pertama negara tetangga yang mulai dengan memfokuskan interest dari perusahaan-perusahaan yang sebenarnya sifatnya ini voluntary ya, nggak diwajibkan oleh peraturan pemerintah yang tadi Pak Zulfal bilang tuh RPS atau RPO, di mana itu kan sebenarnya kebijakan yang mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk memakai renewable energy atau energi terbarukan untuk supply
produksinya lah ibaratnya kan kayak gitu. Nah, negara yang fokus untuk membuat pasar voluntary-nya ini lebih besar, lebih confident, itu contohnya sebenarnya kayak Malaysia, terus Vietnam, Thailand. Nah, di 3 negara ini ya sebenarnya strateginya lebih ke membuka akses, dia memberikan keterbukaan dengan cara apa kebijakannya itu kayak Malaysia. Kayaknya Thailand juga deh. Mereka nyebutnya third party access. Jadi kayak kan kalau contohnya di Indonesia nih, kalau ada perusahaan mau beli listrik itu kan sebenarnya harus izin ke Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan juga koordinasi sama PLN gitu untuk dapat izin. Nah, kalau ini dibuatin nih kebijakannya kalau langsung gimana gitu. Nah, itu sebenarnya esensi dari itu, sehingga keterbukaan akses itu ada gitu. Sehingga ketika punya izin untuk beli listrik langsung dari sumbernya, termasuk arisi dari sumbernya, seperti itu di 3 negara tersebut. Nah, ada tipe kedua yang memang sudah menerapkan RPS ini, kebijakan RPS atau RPO, itu Filipina. Filipina itu sudah menerapkan kebijakan ini dari tahun 2017 untuk tujuan sama sih seperti Indonesia, untuk supaya ayo kita ini saya mewajibkan kalian nih pakai energi bersih, tolong. Nah, dan uniknya kan Filipina ini kan partisipasinya itu oleh swasta ya. Dan itu konteks arisi baru masuk tuh sebenarnya 2 tahun terakhir di Filipina. Di Filipina sebagai salah satu opsi untuk menunjukkan untuk ngeklaim portofolionya itu sebagai salah satu cara. Nah, jadi kalau arisinya sendiri baru mulai diregulasi dan dibahas itu selama 2 tahun terakhir. Dan ya ini kalau mau belajar dari kasusnya Filipina, mungkin pelajarannya adalah pemerintah harus memberikan kejelasan peraturan yang lebih detail sih kalau saya bilang ya. Karena apa yang terjadi di Filipina itu adalah contohnya yang dari paling basic gitu. Kan ada nih level di mana perusahaan-perusahaan tuh harus memenuhi RPS gitu, bauran energi terbarukan di portofolionya mereka. Itu ternyata kasus yang terjadi sekarang tuh cukup tinggi, sehingga mewajibkan, kurang lebih kan secara tidak langsung mewajibkan perusahaan-perusahaan ini untuk mengambil semua arisi yang ada buat diklaim atau disurrender jatuhnya, surrender ke pemerintah buat bilang saya pakai energi bersih nih. Akibatnya nggak ada sisa nih buat kayak dijual ke yang lain. Jadinya banyak arisi, kurang lebih nih kalau in a nutshell kalau kata bahasa Inggrisnya gitu ya. Jadi banyak arisi yang sebenarnya bisa dikomersialisasi tapi jadinya mentok dibuat disurrender gitu. Karena buat report ke government. Ke government gitu. Jadi mungkin kalau Indonesia mau belajar ya mungkin harus paham benar demand sama supply-nya gimana ya. Karena kan arisi itu juga nanti jadi pembelajaran bagaimana mengatur harga gitu. Dan balik lagi ke transparansi. Iya, betul. Berarti menarik juga ya kalau itu kita bisa misalnya di Filipina ya, bisa beli dulu semua kan berarti kan. Baru diklaim pemerintah dan resi yang di market tuh udah hilang. Habis duluan nih. Ya, habis duluan buat klaim. Yang mana harga mungkin ya bisa sebenarnya bisa jadi mahal sih. Iya, jadi mahal. Iya, kan? Sebenarnya. Karena mungkin bisa dibilang kayak ada bandarnya ya. Iya. Beli itu semua kan. Nah, sebenarnya kalau di beberapa negara juga di ASEAN ya, kalau misalnya terkait perdagangan REC ini juga apakah diperdagangkan dijual belikan langsung atau juga ada suatu pasar yang terorganisir. Tuh tadi yang bilang Bu Nika tuh lebih transparan dan juga mungkin lebih terorganisir ya. Karena mungkin ada pasar yang mewadahi nih. Ya, kalau misalnya lihat Filipina dulu deh ya, yang sama kayak Indonesia, dia jadi bikin sendiri nih. Kalau misalnya yang tadi yang pasarnya voluntary driven itu kan via Eviden atau Tiger gitu kan. Nah, kalau ini mereka bikin sendiri jadinya, sendiri platformnya, dan jadinya ya platformnya di backing pemerintah dan pemerintah yang buat gitu kan untuk menaungi semua gitu. Ya
kekurangannya adalah ya kan butuh waktu ya kayak gitu, dan butuh resource untuk membuat infrastruktur segala. Dan mungkin elemen kedua yang harus diperhatikan, apakah yang dibuat oleh pemerintah ini align sesuai dengan standar yang diinginkan secara internasional, karena perusahaan kan mengacunya ke situ. Jadi kalau mengacu ke arah RPS ya harus diperhatikan dua itu. Nah kalau misalnya apakah ada yang ibaratnya punya platform selain itu, ada yang kalau voluntary driven kayak Malaysia itu kan ada bursa juga. Cuman kalau bursanya Malaysia itu untuk perdagangan REC kayaknya dibarengin sama carbon trading itu. Terus kayaknya Singapura juga ada deh. Vietnam saya nggak tahu, tapi kalau Thailand tuh baru sebatas ini karena EGAT tuh kayak PLN-nya Thailand tuh jadi issuer, dan mereka bikin platform REC mereka untuk kayak bilang sebenarnya mirip kayak yang dibuat PLN sekarang, cuma lebih advance sedikit lah ketersediaan REC, terus kalau mau beli di mana kayak gitu. Oke Bu, mungkin kalau di Indonesia sendiri Bu, terkait karena mungkin belum adanya aturan kewajiban ya, dan mungkin sekarang mungkin masih on progress terkait kewajiban tadi ya, terkait penggunaan energi terbarukan atau opsinya pembelian renewable energy certificate atau REC. Nah mungkin kalau Bu Monika melihat di pasar Indonesia sendiri terkait transisi energi dan juga opsinya terkait penggunaan renewable energy certificate itu kedepannya bagaimana Bu, harapan mungkin ya dari ASEAN Center for Energy yang memang head office-nya di Jakarta kan Bu ya? Iya, office-nya kan di Dirjen Kelistrikan lantai 6. Mungkin itu sih Bu, bagaimana ASEAN Center for Energy melihat bagaimana sih pasar ini biar lebih transparan dan juga kredibel nih. Jadi mungkin bisa jadi nanti perusahaan-perusahaan juga lebih aware ya terkait pentingnya penggunaan EPT dan juga renewable energy certificate ini nih untuk mendorong tadi pertumbuhan EBT di Indonesia. Iya betul. Mungkin kalau untuk mendorong EBT di Indonesia mungkin nih obrolan yang memang selalu kita bahas ya tiap tahun. Intinya kan bagaimana caranya meningkatkan kepercayaan diri investor, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, di mana investor yang kita maksud kan bukan perusahaan milik negara ya, karena kan kalau perusahaan milik negara ya sebegitunya aja gitu, terbatas lah kemampuan finansialnya untuk prioritas-prioritas tertentu. Jadi kan di sini maksudnya yang swasta. Dan bagaimana supaya dari swasta ini merasa confident, berarti ya memang balik lagi sih ke transparansi, yaitu bagaimana aturan untuk misalnya mulai dari membangun proyek energi terbarukan tuh bagaimana aturannya, dan bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut merasa bahwa mereka bisa bersaing dengan adil dengan kriteria persyaratan yang emang adil juga gitu, yang bisa diukur dan emang transparan tuh aksesnya ketika misalnya di kontes nih, ada auction atau gimana sama PLN, itu jelas gitu kan. Itu satu mungkin secara general ya. Kalau untuk terkait REC ya memang mungkin kalau saya boleh komentar dengan Permen SDM yang baru diterbitkan, kan sebenarnya ada satu klausul yang sebenarnya bagus ya di situ, starting point yang bagus ketika Permennya bilang ketika ada PPA perlu juga ada klausul yang mengklarifikasi kepemilikan atribut yang bisa dalam berbentuk atribut lingkungan seperti REC maupun carbon credit dan karbon sertifikat yang lainnya. Kenapa itu penting? Karena itu jadi titik mula untuk misalnya kalau kita ada PPA antara dua pihak ya bisa nego lah soal itu. Jadi ini punya saya apa punya kamu, dan di situ bisa memberikan transparansi juga kan tentang bagaimana transaksi REC contohnya bisa berlanjut nih ke stakeholder yang lainnya yang berminat. Cuma kalau kita bandingkan pasar REC terkait pricing terutama ya di Indonesia bandingkan negara-negara lain, mungkin karena kan saya pernah dengar juga di Singapura harganya lumayan ya, karena mungkin supply-nya mungkin terbatas juga, yang mana mungkin ya tadi ketersediaan dari REC-nya jadinya terbatas kan. Nah mungkin kalau terkait pricing sebenarnya sejauh mana Indonesia ini pricing REC-nya dibandingkan negara lain
Iya, sejujurnya saya kan bukan broker, jadi nggak tahu. Mungkin Pak Zulfal malah lebih tahu ya harga REC PLN versus kayak misalnya di Malaysia atau di Singapura. Tapi ya memang seperti itu sih, bener Pak. Kalau misalnya pricingnya bergantung supply demand sama kualitas REC-nya. Kalau misalnya dia bundled atau misalnya berasal dari grade yang sama, itu sebenarnya lebih tinggi. Terus kalau misalnya teknologi penghasil energinya itu dari surya atau angin, itu juga lebih tinggi biasanya. Oke Bu, mungkin kalau tadi sampaikan Bu Monika ya, di beberapa negara kayak Malaysia, mungkin Singapura juga ya, dan mungkin beberapa ASEAN lainnya juga ada pasar yang menaungi ya untuk perdagangan REC ya, atau mungkin saya dikenal bursanya kan, agar perdagangan lebih transparan dan juga fair nih antar supplier, pemilik energi dan juga end user. Sebenarnya kalau dari ASEAN Center for Energy sebenarnya melihat pembentukan pasar yang terorganisir ini untuk perdagangan energi atau bursa ini sejauh mana dan harapannya mungkin untuk pengembangan energi di Indonesia ini. Ya sebenarnya harapannya dengan adanya bursa bisa memberikan akses informasi dan transparansi yang menjangkau lebih banyak orang gitu, sehingga bisa misalnya nih kayak orang yang kasarannya orang yang peduli lingkungan pengen beli REC bisa gitu, nggak harus buka perusahaan dulu gitu ibaratnya. Ya itu sebenarnya maksudnya bagus sih, dan itu mungkin yang Indonesia mungkin perlu pertimbangkan juga. Iya. Satu lagi Bu, bauran energi Indonesia berapa persen antara fossil fuel dan juga energi baru terbarukan? Iya, kebetulan ini pertanyaan sulit sih. Kebetulan baru kami ada studi yang ongoing lagi itu, dan baru nanya nih sama EBTK. Kalau nggak salah di kisaran 14% ya. Terhadap bauran energi supply. Jadi itu kalau supply itu gak cuma listrik tapi kayak transportasi, industri. Jadi memang baru 14% dibandingkan target awal ya. Sekarang targetnya bukan itu lagi sih, dibandingkan 23% yang awal. 14% dan potensi EPT di Indonesia masih banyak sih. Itu nomor satu di ASEAN. Iya, nomor satu di ASEAN lah bisa dibilang. Menarik Bu, karena bagaimana nanti kita ke depan bisa mengembangkan bauran energi baru terbarukan ini lebih banyak nih, karena secara potensi juga tadi yang Bu Monika bilang kita menduduki nomor satu di ASEAN kan. Mungkin kalau secara umum Bu, dari kami nanti coba discuss kembali dengan Bu Monika, terutama dengan ASEAN Center for Energy ya, untuk bagaimana mengembangkan pasar energi baru terbarukan, khususnya yang mencakup renewable energy certificate ini bisa lebih masif di Indonesia. Mungkin sekiranya podcast kali ini sekian teman-teman semuanya. Jadi mungkin terima kasih banyak Bu Monika atas kehadirannya, sangat memberikan wawasan dan juga pengetahuan terkait bagaimana Indonesia ini sebenarnya potensinya besar dan perlu dikembangkan lebih masif lagi. Mungkin sekian Bu Monika, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih.